Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa, kita lanjutkan materi tentang fisiologi digestif yang sebelumnya telah saya sampaikan tentang kontrol dari mekanisme sistem neuroendokrin terhadap fisiologi digestif hewan. Hari ini saya akan lanjutkan tentang pergerakan dari sistem saluran cerna hewan. Di dalam sistem saluran pencernaan hewan ada 4 pergerakan ya utama, dari mulai proses memasukkan makanan ke dalam rongga mulut atau oral cavity ya, atau yang kita kenal dengan istilah prehension. Ya, jadi prehension adalah suatu proses di mana hewan memasukkan dengan sadar ya, karena memang memasukkan makanan ini di bawah kontrol dari sistem syaraf pusat dan di bawah kesadaran volunteer ya. Hewan memasukkan makanan ke dalam mulut ya dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompartemen yang dimiliki oleh hewan. Ya, sebagai contoh misalnya pada hewan ruminansia besar ya, itu menggunakan bibir ya, menggunakan bibir dan lidah untuk menarik makanan yang berupa tanaman ya dan dimasukkan ke dalam mulut. Sementara untuk kuda dan hewan karnivor, dia menggunakan giginya untuk menarik makanan yang ada di luar mulut masuk ke dalam mulut ya. Ada juga beberapa hewan yang menggunakan ekstremitas ya, apakah kaki depan ya atau tangan untuk membantunya memegang makanan dan memasukkan makanan ke dalam mulut seperti pada primata dan bangsa rodensia. Ya, setelah makanan masuk ke dalam mulut, apa yang dilakukan? Kemudian makanan tersebut akan dikunyah, dilumatkan, dihaluskan. Jadi chewing itu adalah atau mengunyah, itu adalah proses menghancurkan, crushing ya, menghancurkan dan membreakdown makanan menjadi partikel yang lebih sederhana, menjadi partikel yang lebih kecil gitu ya, mengubah struktur makromolekul dari makanan ya, dari struktur yang kasar menjadi lebih halus gitu ya. Nah, pada saat proses mengunyah pertama kali ini adalah sistem syaraf pusat, tetapi kemudian gerakan mengunyah ini juga akan merangsang, merupakan rangsangan keberadaan makanan baik secara kimiawi ataupun secara fisik, itu akan ditangkap oleh kemoreseptor dan reseptor-reseptor yang ada di kelenjar ludah, sehingga kelenjar ludah akan mensekresikan saliva ya. Apa saja konten dari saliva nanti sebenarnya akan dijelaskan lebih detail pada sekresi saluran pencernaan berikutnya ya. Jadi proses mengunyah itu dibantu dengan saliva sehingga makanan lebih basah ya, fungsinya membasahi makanan, sekaligus secara enzimatis ya, itu juga bekerja membreakdown polisakarida ya, ataupun protein ya, ataupun lemak yang ada di dalam struktur makanan itu menjadi unit yang lebih kecil ya, sehingga memudahkan proses digesti berikutnya. Nah, setelah di chewing dengan cukup halus yang memungkinkan untuk terjadi proses berikutnya, maka adalah makanan tersebut akan ditelan, atau istilahnya deglutition, atau kita kenal dengan swallowing ya, menelan. Proses menelan ini adalah proses yang volunteer, artinya disadari. Nah, pada saat makanan masuk ke dalam esofagus ya, pangkal dari esofagus, maka dimulailah kerja dari sistem syaraf otonom yang menginervasi pangkal esofagus, otot polos esofagus ya, dan disitulah mulai terjadi peristaltik, gerakan tidak sadar ya, tidak disadari karena itu sudah otot polos. Jadi proses awal menelan dikontrol oleh sistem syaraf pusat ya, apakah itu makanan mau ditelan atau dimuntahkan kembali. Lalu setelah itu makanan akan masuk ditelan, maka yang ada adalah syaraf otonom ya, yang bekerja adalah nervus vagus, dia yang bekerja secara simpatis dan parasimpatis nanti ya, tergantung dari neurotransmitter yang dikeluarkan. Nah, di sini sudah tidak ada rasa, jadi ketika sudah masuk ke dalam esofagus semua tidak ada rasa. Jadi kita hanya bisa merasakan sampai di titik pangkal esofagus ya, makanan itu di esofagus, apakah rasanya asam, manis, pahit atau apa, itu hanya sampai di pangkal. Tapi ketika sudah masuk ke dalam esofagus dia sudah tidak bisa kita merasakan lagi ya proses perjalanan makanan. Dan itu
Gerakan peristaltik itu berasal dari dimulai dari esofagus sampai dengan seluruh gastrointestinal smooth muscle sampai dengan anus, ya. Jadi pergerakan intestinal dimulai dari oral cavity, kemudian lambung, ya, kemudian small intestine, cecum, kolon, dan terakhir adalah pada anus untuk melakukan proses defekasi. Kemudian bagaimana fungsi dari gerakan saluran gastrointestinal? Yang jelas tadi adalah gerakan peristaltik, mendorong ingesta itu ke belakang. Itu adalah poin dari peristaltik, ya. Selain dia mendorong, ternyata ada juga gerakan menahan sementara, ya, dari nutrien tadi yang atau bahkan makanan tadi di suatu tempat tertentu untuk didigest atau dicerna, untuk diabsorpsi atau untuk disimpan sementara, gitu ya. Nanti saya akan sampaikan kenapa kita harus menahan. Jadi ada pergerakan menahan dari otot-otot polos di bawah dari kontrol intrinsik, ya, dari sistem syaraf intrinsik. Ingat lagi materi saya bahwa sistem syaraf pada saluran pencernaan dikontrol oleh sistem syaraf pusat, sistem syaraf otonom, dan sistem syaraf intrinsik. Nah, menahan ingesta ini adalah salah satunya dikontrolnya, dominansinya adalah oleh sistem syaraf intrinsik pada sel-sel otot polos yang terdapat di usus, ya, di sepanjang usus. Nah, kemudian juga ada pada saat makanan itu bergerak, ya, terjadi juga proses breakdown partikel atau molekul makanan dan mencampurnya dengan sekret-sekret dari sepanjang saluran pencernaan, ya, apakah yang berasal dari saluran usus, saluran gastrointestinal primer ataupun dari kelenjar-kelenjar aksesoris dari ductus pankreas, ya, ataupun dari bile atau empedu atau dari hati, gitu ya. Jadi memecah makanan. Jadi bergerak sambil kemudian makanan itu di breakdown. Lalu juga ada pergerakan fungsinya memutar ingesta. Jadi digiling makanan di sepanjang saluran sambil didorong ke belakang. Sehingga apa fungsi menggiling? Memungkinkan seluruh molekul yang ada di dalam nutrien itu kontak dengan seluruh permukaan absorptif di sepanjang lumen saluran usus utamanya. Sehingga memungkinkan terjadinya proses absorpsi makanan secara maksimal. Di dalam motilitas saluran pencernaan hewan, kita kenal ada 3 proses, ya. Ada 3 pergerakan, ada pergerakan propulsif, ada retentif, dan ada pergerakan mixing, di mana kombinasi, ya, dari ketiga pergerakan ini secara bersamaan di dalam saluran pencernaan ini akan berpengaruh di dalam menentukan, ya, pengaruhnya adalah menentukan transit time dari mikronutrien di dalam lumen usus. Jika propulsifnya lebih dominan, ya, dibandingkan retentif dan proses mixing, maka transit time dari mikronutrien hasil pencernaan itu akan rendah, ya. Sehingga apa efeknya? Efeknya adalah daya absorpsi dari mikronutrien akan rendah. Nah, begitu sebaliknya, jika retentif yang lebih dominan, maka transit time akan lebih tinggi, ya, akan lebih lama mikronutrien berada di dalam lumen usus yang memungkinkan optimalisasi atau maksimalisasi dari proses absorpsi nutrien di dalam usus. Pada kondisi patologis ini juga digunakan jadi pertimbangan, gitu ya, terapi dari penyakit diare. Apakah kita memilih obat yang bisa meningkatkan retentif, gitu ya, sehingga transit time-nya menjadi lebih tinggi, penderita menjadi tidak lebih mengalami diare, stop diarenya, atau justru malah meningkatkan propulsif untuk segera membuang, ya, isi dari saluran pencernaan, yang tujuannya misalnya pada kasus keracunan makanan, ya, keracunan makanan itu maka racun makanannya gimana sebisa mungkin dikeluarkan, ya, kemudian juga dibantu dengan cairan tubuh sehingga tubuh tidak mengalami dehidrasi, ya. Baik, kita akan bahas dari bagaimana mekanisme pengambilan makanan atau prehension. Ya, di awal sudah saya prolog sebelumnya, ya, bahwa prehension adalah proses menangkap, mengambil, meraih, dan membawa makanan itu ke mulut, ya. Metodenya berbeda-beda pada hewan, tergantung dari kompartemen yang dimiliki oleh hewan tersebut atau
jenis makanan yang dimiliki oleh hewan. Ya, untuk anjing dan kucing menggunakan kaki depan ya dan makanan yang bersifat cenderung cair ya dengan cara dihisap ya dan melalui kontraksi lidah dijilat gitu ya. Kemudian domba menggunakan gigi seri, lidah juga demikian. Babi itu menggunakan moncong untuk memasukkan makanannya. Kemudian kuda ya dengan gigi tadi saya sampaikan juga dengan bibir, sementara pada hewan ruminansia besar itu kecenderungan menggunakan memanfaatkan lidahnya yang panjang dan kasar untuk meraih makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Kemudian yang kedua itu adalah proses pergerakan mastikasi atau chewing atau mengunyah ya. Proses mengunyah itu secara definitif artinya adalah memecahkan mekanisme makanan ya menjadi partikel yang lebih kecil dan sederhana ya di mulut. Jadi proses mengunyah itu terjadinya di mulut ya. Kenapa makanan harus dipecah? Dengan molekul atau dengan ukuran yang lebih kecil, maka luas permukaan yang terkena oleh enzim yang dikeluarkan melalui saliva itu menjadi lebih tinggi ya, sehingga pemecahan makromolekul menjadi mikromolekul secara enzimatis akan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kemudian proses mastikasi ini juga tergantung dari kombinasi gigi yang dimiliki oleh hewan, yang tentunya tergantung dari pakan. Ya, pada hewan herbivore dia tentu tidak memiliki dengan struktur yang tidak memiliki gigi taring gitu ya, dia tidak bisa mencabik daging gitu. Sementara pada hewan karnivor yang memang pakan alamiahnya adalah berupa daging ya, peran dari gigi taring lebih dominan ya untuk memecah dari makanan sebelum kemudian dihaluskan di geraham. Gigi seri bisa juga digunakan untuk mendapatkan makanan dengan cara merobek atau menarik biasanya ya pada domba, kambing gitu. Sementara fungsi dari gigi geraham pada hewan, semua hewan itu adalah untuk melumatkan, menghaluskan makanan yang sudah dicacah-cacah tadi oleh gigi taring dan gigi seri. Yang ketiga adalah pergerakan deglutition atau menelan. Ya, jadi proses menelan ini awalnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah proses yang disadari di bawah kontrol dari sistem syaraf pusat. Namun selanjutnya pada saat bulus makanan masuk ke dalam masuk ke dalam otot polos dari esofagus, maka dilanjutkan melalui sistem syaraf otonom yang menghasilkan gerak refleks ya. Kita bisa lihat dari gambar 1. Di sini gerakan mulut dan lidah akan secara bersama-sama ya membawa makanan ke tengah-tengah di antara lidah ya dan langit-langit dari rongga mulut ya. Nah, sehingga makanan akan berfokus pada bagian dari distal pangkal lidah ya. Dari pangkal lidah. Nah, pada saat makanan memenuhi area pangkal lidah, maka seluruh makanan ini akan kontak dengan semua reseptor yang ada di membran mukosa. Ya, di sini ada mekanoreseptor, ada kemoreseptor ya. Yang kemudian ini akan menggerakkan syaraf-syaraf syaraf-syaraf tepi yang merupakan percabangan dari syaraf kranial. Ada dari bawah ini adalah syaraf glosopharyngeal ya, cabang syaraf yang ke-12. Kemudian ada nervus vagus di pangkal dari esofagus, kemudian dari atas ada nervus trigeminus ya, yang akan membawa sensor ya, yang akan membawakan rangsangan sensoris menuju pusat menelan yang ada di mana? Yang ada di syaraf pusat, tepatnya di medula oblongata. Nah, kemudian medula oblongata akan memberikan perintah untuk segera memasukkan makanan, yang mendorong makanan untuk masuk ke dalam lubang esofagus ya. Nah, dilanjutkan pada nomor 4 ya, sehingga seluruh makanan akan dipaksa masuk ke menuju lubang esofagus ya, sambil lubang laring akan tertutup ya, sehingga tidak ada makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, seperti itu. Pada saat lubang laring tertutup, maka semua masuk ke dalam esofagus dan mulailah
pergerakan peristaltik yang nantinya akan dilanjutkan sampai dengan anus gitu ya. Nah, pada saat makanan sudah masuk ke dalam esofagus, maka di sini mulailah gerakan peristaltik yang merupakan gerakan utama dari sistem saluran pencernaan pada hewan. Peristaltik ini terdiri dari dua kategori, ada peristaltik primer dan ada peristaltik sekunder. Peristaltik primer adalah peristaltik yang memang gerakannya ini diakibatkan oleh pergerakan motorik yang ada di sel-sel otot polos di esofagus ya. Sementara peristaltik sekunder adalah pergerakan yang diakibatkan dari keberadaan bolus makanan yang berpindah dari depan menuju ke belakang secara perlahan, secara sirkuler, secara reguler dan secara ritmik gitu ya, sehingga menghasilkan suatu gerakan, pola gerakan yang longitudinal transversal ya, longitudinal atas bawah dan transversal menuju ke belakang. Nanti kita akan lihat seperti apa gambarannya pada slide. Di bawah bisa kita lihat ya pada gambar bahwa prinsip dari pergerakan peristaltik sudah diketahui bahwa mendorong makanan ke belakang dimulai dari esofagus sampai dengan anus, di mana rangsangan utamanya adalah adanya peregangan ya mekanoreseptor dari dinding-dinding sel otot polos di sepanjang gastrointestinal. Nah, sudah diketahui dalam chapter sebelumnya tentang kontrol neuroendokrin ya pada sistem digesti bahwa di dalam sistem digesti itu ada syaraf intrinsik yang mengontrol pergerakan lokal dari makanan yang ada di sepanjang lumen saluran pencernaan ya. Nah, plexus mesentericus ya, ini yang bekerja mengontrol pergerakan makanan di sepanjang lumen ya. Dia menekan, kemudian terjadi dorongan ke arah belakang sekaligus ke arah depan. Jadi ada dorongan peristaltik ke belakang dan ada dorongan ke depan atau antiperistaltik yang membuat makanan tersegmentasi ya. Nah, gerakan segmentasi ini ya, ini juga meningkatkan retensi dari zat makanan yang ada di sepanjang lumen usus ya, sehingga memungkinkan makanan berada lebih lama dan memungkinkan terjadinya peningkatan jumlah makanan yang diabsorpsi masuk ke dalam lumen usus. Pada gambar berikut bisa kita lihat ya bahwa ini adalah merupakan proses pergerakan yang terjadi di sepanjang usus halus ya. Dari peristaltik tentunya ya, yang nomor 3, tetapi pada saat bolus makanan atau nutrien masuk ke dalam usus halus dan kemudian dikontrol oleh sistem syaraf intrinsik melalui plexus mesentericus, maka terjadilah gerakan seperti segmentasi. Nah, pada saat terjadi segmentasi ya, segmentasi akan membuat sebagian makanan, kita bisa lihat pada bagian gambar 2, maka pada bagian makanan yang ada di depan dari pergerakan esofagus akan terdorong ke usus akan terdorong ke belakang dan sebagian lagi akan terdorong ke depan ke arah sebaliknya, antiperistaltik. Ya. Nah, sementara pada segmen yang lainnya atau segmen di depannya ada berbenturan dari pergerakan makanan yang berasal dari gerakan peristaltik, sehingga di dalam satu segmen itu terjadi pendulur motion ya, yang satu mendorong ke belakang, yang satu mendorong ke belakang, sementara di sisi lain di depannya itu ada dampak dari segmentasi yang sebelumnya yang menghasilkan gerakan antiperistaltik, sehingga terjadilah gerakan pendulur. Nah, pendular motion ini yang menghasilkan proses mixing ya, mixing jadi pencampuran bahan makanan nutrien yang sudah hasil dari pencernaan tadi, sehingga memungkinkan intake dengan mukosa usus itu lebih merata gitu ya, sehingga permukaan villi itu akan lebih terkena seluruh bagian dari nutrisi yang sudah merupakan hasil pencernaan ya. Jadi gerakan segmentasi, gerakan peristaltik dan gerakan pendular motion itu yang merupakan proses yang mengakibatkan terjadinya propulsif, retentif, dan mixing gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jelas untuk meningkatkan
absorpsi, ya, meningkatkan optimalisasi absorpsi dari zat-zat hasil dari pencernaan pada tubuh hewan. Nah, ini bisa dilihat bahwa hasil pengukuran, ya, dari pergerakan pendulur itu sekitar 10 kali per menit, ya, melakukan pergerakan pendulum, jadi seperti bandul jam, ya, bolak-balik gitu. Nah, ini dalam satu segmen, ya. Jadi gerakan pendulum itu dihasilkan dari satu segmen yang dihasilkan dari gerakan segmentasi. Nah, segmentasi ini juga menghasilkan bahwa semakin ke belakang dia juga merupakan filtrasi, sehingga zat atau zat nutrisi itu yang zat nutrisi. Jadi hasil pencernaan itu semakin ke belakang akan semakin padat, gitu ya. Cairan akan disaring, ya, sehingga memudahkan intake pada permukaan usus, gitu. Nah, ini dihasilkan segmentasi itu 12 sampai 18 kali per menit, dan untuk gerakan peristaltiknya sendiri itu sekitar 1 cm per menit, ya. Ini dalam kondisi normal tanpa adanya faktor yang bisa meningkatkan atau menurunkan gerakan propulsif ataupun retentif. Nah, pada otot polos saluran gastrointestinal ini akan menghasilkan, jelas prosesnya sama dengan sistem syaraf, ya, di mana terjadi potensial aksi, ya, di mana impuls merambat dari satu serabut otot ke serabut lainnya. Nah, otot polos ini sangat sensitif terhadap regangan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa masuknya bolus makanan, ya, akan mengakibatkan regangan dari otot polos, dan ini merupakan mekanoreseptor dari sel-sel serabut syaraf intrinsik untuk meregulasi melalui short reflex, ya, jadi melalui refleks pendek, ya, yang sehingga menyebabkan kerja lokal dari usus halus, ya, usus, tanpa melibatkan sistem syaraf pusat lagi. Makanya kita tidak menyadari, gitu ya, pergerakan dari usus yang bergerak 24 jam secara continuous, ya, melakukan proses kerja metabolis pencernaan. Nah, aktivitasnya dimodulasi oleh sistem syaraf otonom yang melalui stimulasi simpatis atau parasimpatis tergantung dari neurotransmitter yang dikeluarkan, ya. Jika dia keluarkan asetilkolin, maka bekerjalah stimulasi dari sistem syaraf simpatis, ya, menurunkan laju depolarisasi. Dampaknya adalah penurunan dari kerja sistem digesti, dan sebaliknya pada sistem parasimpatis, ya, akan mengakibatkan kerja dari laju depolarisasi pada sel-sel otot polos usus halus yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kerja dari sistem pencernaan hewan, ya. Kemudian pergerakan yang juga tidak kalah penting adalah pergerakan yang terjadi di lambung. Ya, pada vertebrate itu sangat mengandalkan proses pencernaan di lambung, di mana pada lambung ini ada dua bagian fisiologi, ya, bagian fungsional. Secara fisiologis ada bagian proksimal dan ada bagian distal, pars proximalis dan ada pars distalis. Pars proximalis ini berfungsi sebagai storage atau fungsi penyimpanan. Jadi makanan masuk dari esofagus sementara disimpan di area proksimal, ya, tidak langsung di proses. Sementara distal, di pars distalis ini berfungsi sebagai, selain penggiling, ya, dia memixing makanan dengan sekret yang bersumber dari sel-sel epitel gastrik, ya, juga berfungsi sebagai filtrasi, ya, sehingga makanan menjadi cukup kecil untuk diproses, dicerna di usus halus, ya. Nah, pergerakan dari otot lambung ini merupakan bentuk pergerakan adaptif relaksasi. Jadi tergantung pada jenis makanan atau jumlah makanan yang masuk ke dalam lambung. Bagaimana kontrolnya? Nah, kontrol dari otot-otot lambung ini dikontrol oleh nervus vagus, ya, saraf ke-10 dari cabang syaraf kranial. Di area proksimal, nervus vagus ini akan menekan kontraksi dari otot, sehingga tadi sifatnya adaptif, ya, akibat masuknya makanan maka dia akan menekan dari otot kontraksi otot lambung sehingga tidak memungkinkan makanan untuk balik. Lalu bagaimana jika terjadi muntah, gitu? Nanti kita akan bahas, ya. Sementara di bagian distal itu akan meningkatkan aktivitas peristaltik sehingga makanan akan didorong keluar menuju ke duodenum. Apa yang diakibatkan dari gerakan pada lambung, pada otot lambung, ya? Pertama,
laju pengosongan lambung tentu akan disesuaikan dengan laju pencernaan dan absorpsi dari usus halus. Artinya begini, ketika makanan yang sangat berlemak ya, makanannya tinggi kadar lemak, maka tentu saja proses pencernaan lemak yang terjadi di usus halus itu akan memakan waktu lebih lama, sehingga lambung akan tertahan ya untuk segera mengosongkan. Tetapi misalnya makanannya tinggi akan kadar gula ya, di mana gula itu diprosesnya sebagian besar di mulut ya, kemudian juga sebagian di lambung, maka proses absorpsi di usus serta-merta langsung terjadi, sehingga proses pengosongan lambung akan relatif lebih cepat dibandingkan dengan makanan yang kaya akan lemak. Ya, makanya proses pencernaan lemak itu relatif lebih lama, membuat lambung tertahan sementara ya, bisa bedanya 30 menit sampai dengan 1 jam tergantung dari berapa banyak persentase kadar lemak di dalam makanannya ya. Kemudian laju pengosongan lambung juga dipengaruhi oleh isi dari usus halus ya. Apakah pH, osmolalitas dan tadi kadar lemak ya, yang menghasilkan refleks enterogastrik. Jadi merupakan feedback mechanism ya terhadap otot lambung untuk tidak segera mengeluarkan semua isinya ke dalam ke dalam duodenum ya. Nah, kemudian kontrol dari pengosongan lambung oleh duodenum juga melibatkan sistem syaraf intrinsik, syaraf otonom serta sistem hormon, karena terkait dengan hormon-hormon yang berperan atau disekret sesuai dengan zat makanan atau molekul yang akan dicernanya. Ketika dia lemak, maka kolesistokinin, kemudian lipase pankreas itu bekerja sangat besar, dan ini memberikan signal short reflex ya, signal ke sistem syaraf intrinsik untuk menahan lambung mengeluarkan isinya ke dalam duodenum. Ya, kemudian ada istilah interdigestive motility complex ya. Ini adalah merupakan suatu pergerakan untuk membersihkan materi-materi yang tidak tercerna gitu ya, sehingga tidak terlalu lama berada di dalam lumen usus dan menghambat proses absorpsi dari hasil pencernaan. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan lambung? Kita bisa amati pada gambar skema berikut ya. Sebagian tadi sudah saya sampaikan. Pertama, ketika makanan masuk ke dalam esofagus, maka secara mekanik dan secara kimia ya, dia akan menstimulasi pengeluaran sekret ya, enzim ya. Apakah gastrin, kemudian beserta dengan sel-sel parietal yang menstimulasi pengeluaran HCl ya, serta sel-sel mukus yang mengoptimalisasi proses digestif di dalam lambung ya, dan menciptakan kondisi yang sesuai untuk pencernaan di dalam lambung. Nah, mekanoreseptor dan kemoreseptor yang ada di dalam sepanjang sel-sel epitel gastrik ini akan mengirimkan signal gitu ya, kepada sel-sel syaraf sel-sel syaraf intrinsik yang ada di duodenum gitu, mengirimkan signal bahwa sedang ada makanan yang sedang dicerna di dalam lambung ya, sekaligus keluarnya hormon gastrin ya. Ini juga berdampak pada sistem pembuluh darah perifer di sepanjang lambung ya, sehingga memungkinkan terjadinya vasodilatasi dari pembuluh darah perifer yang ada di sepanjang otot-otot lambung. Nah, kemudian keberadaan mekanoreseptor dan kemoreseptor yang ada di sepanjang epitel lambung ini juga merangsang sistem syaraf parasimpatik ya, untuk segera melakukan depolarisasi ya, yang menghasilkan kerja kontraksi dari otot lambung untuk menggiling tadi ya, memixing serta mengoptimalkan proses digestif di dalam lambung.
Kemudian setelah itu dirasa cukup, maka makanan akan didorong ke bagian distalis, dan secara distalis di sini dia akan memaksa, mempush ya, mendorong makanan untuk masuk ke dalam pankreas. Nah, di dalam pankreas, intake makanan pertama kali yang masuk ke dalam pankreas akan terdeteksi. Apakah makanan tersebut tinggi akan lemak, apakah tinggi karbohidrat, atau protein, atau sudah berupa asam amino atau glukosa. Ketika sudah berupa asam amino dan glukosa, ya sudah mulailah diabsorb gitu ya, melalui sel-sel mukosa usus. Tetapi ketika makanan tinggi kadar lemak, dan semakin tinggi kadar lemak yang terkandung di dalam makanan yang masuk, maka tentu saja akan terjadi retensi. Retensi merupakan umpan balik negatif terhadap otot-otot lambung untuk tidak menahan agar lemak yang masuk ke dalam duodenum dicerna dulu, dipecah dulu oleh enzim lipase ya, melalui kerja dari pankreas akan mensekresikan enzim lipase dan bikarbonat, karena harus dikondisikan suasana pH-nya ya, dari lambung yang bersifat asam menjadi bersifat basah gitu ya. Setelah sampai pH-nya sudah optimal untuk pencernaan lemak, maka garam-garam empedu disekresikan melalui duktus empedu, diproduksi oleh sel hati sebelumnya ya, kemudian dialirkan melalui duktus empedu, lalu dikeluarkan untuk mampu mengemulsi lemak ya. Senyawa lemak yang sudah teremulsi dengan sangat baik, kemudian ditambah lingkungan basah yang sudah mencapai pH 7 sampai 8 optimal untuk kerja dari enzim lipase, maka lipase akan segera memecah molekul lemak tadi menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, prosesnya ini itu tentu memakan waktu. Disitulah kenapa ketika kita memakan makanan yang kandungan lemaknya sangat tinggi, itu kenyangnya relatif lama. Sebenarnya bukan kenyangnya lama, karena memang di lambung ditahan gitu ya. Laju pengosongan lambungnya ditahan karena supaya menuntaskan dulu proses pencernaan lemak di duodenum, baru nanti akan dikosongkan ya. Seperti sehingga dari apa yang saya paparkan tadi, bahwa fungsi motor dari gastrik itu adalah mixing dan storing ya. Jadi mencampur dan menyimpan makanan, kemudian menginisiasi pencernaan protein dan lemak karena mensekresi hormon gastrin ya. Di bagian fundus dia menerima dan menyimpan makanan, protein dan lemak, lalu di bagian korpus mencampur saliva dan gastric juice dengan makanan dan mengkondisikan pada pH yang sesuai untuk pemecahan protein yang harus dalam lingkungan asam ya. Dan pada bagian antrum ini merupakan terdiri dari otot-otot yang berfungsi sebagai pompa dari lambung yang mengatur makanan untuk keluar lewat pilorus dan masuk ke dalam duodenum. Gitu. Ini adalah gerakan motoris. Jadi ada bagian fundus, korpus, dan antrum yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan tahapan dari pencernaan hewan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan muntah? Ya, nah ini kan kalau makanan tadi normal adalah gerakan peristaltik, gerakan mendorong ke belakang. Sementara muntah adalah gerakan antiperistaltik. Ya, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa pada bagian proksimal itu menahan sementara. Ya, makanan tidak dengan serta-merta langsung ke belakang, tidak, tapi ditahan dulu sementara sampai dengan volumetrik cukup untuk memproduksi jus, gastric juice ya, dan proses pencernaannya secara sempurna. Nah, pusat muntah untuk muntah ya, ini pusat integrasi dan koordinasinya terjadi pada medula oblongata ya. Reseptornya muntah ada di mekanoreseptor di area faring, makanya ketika kita muntah ada rasa enak ya di area faring. Kemudian akibat regangan dan mekanoreseptor, regangan karena ada makanan gitu ya, dan adanya mekanoreseptor yang ada di gastrik dan sepanjang dinding mukosa. Nah, ini yang sifatnya kemoreseptor. Sehingga ada makanan-makanan yang sebaiknya dihindari ketika memang pusat muntah kita sangat sensitif. Sebenarnya pusat muntah kita sensitif atau tidak itu dulu pertama. Ya, atau pusat muntah ini juga bisa dirangsang oleh persepsi. Aduh, saya nggak suka bau durian. Ketika misalnya kamu sedang berkendara atau kamu mencium bau durian,
pusat muntah langsung bereaksi karena ketidaksukaan tadi, karena ada persepsi tadi gitu ya. Ketika persepsi tadi kemudian menangkap sensor bau duren tadi gitu ya, maka dengan serta-merta tubuh akan menolak. Dengan cara apa? Memuntahkan sesuatu yang ada di dalam lambung, akan dikeluarkan sebagai bentuk penolakan gitu ya. Jadi persepsi juga bisa berperan sebagai rangsangan terhadap pusat muntah yang ada di medula oblongata. Nah, pusat muntah akan menerima rangsangan aferen tadi ya, apakah dari penciuman atau dari penglihatan atau dari persepsi tadi ya, dan akan memacu kemoreseptor trigger zone ya, yang ada di pusat medula oblongata ataupun dari sistem syaraf aferen tadi, dan masuk ke dalam kanalis semisirkularis, dan ini akan merangsang rasa sakit mual, motion sickness ya, seolah-olah lambung itu dikocok. Motion sickness itu lambung seolah-olah dikocok. Rasanya muntah seperti itu ya, mau muntah. Jadi nah, padahal tidak terjadi apa-apa gitu. Padahal Anda tidak dalam, terlepas dari misalnya kita sedang berlayar gitu ya, naik kapal cepat atau naik kapal feri, otomatis memang secara fisik memang tubuh sedang terguncang, wajar. Atau misalnya kita sedang berkendara motor atau mobil di jalanan yang cukup berkerikil atau tidak rata, itu bisa memang merangsang, dan itu mekanoreseptor gitu ya. Tetapi rangsangan-rangsangan yang tidak disertai dengan mekanoreseptor, nah ini juga bisa menciptakan seolah-olah gitu ya, pergerakan lambung itu akan menghasilkan motion sickness yang sama seperti pada saat kita terkena mekanoreseptor gitu ya. Efeknya adalah terjadinya gerakan antiperistaltik untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam lambung. Gambar ini bisa kita lihat bagaimana refleks muntah pada tubuh hewan ya. Bagaimana proses vomiting center di medula oblongata akan memberikan sinyal ya, jalurnya. Pertama dia ini karena ini yang biru ya, jalur biru ini adalah jalur yang akibat pergerakan dari makanan yang ada di dalam lambung. Berarti karena mekanoreseptor. Misalnya kita lagi berkendara, jalanannya sangat rusak ya, pergerakan yang cukup intensif itu akan merangsang sistem pusat muntah, sehingga sistem pusat muntah akan memberikan jalur balik ke eferen ya, serat-serat eferen, dan menekan kontraksi dari lambung. Jadi lambung itu diperas. Nah, akibat tekanan tadi, sebagian makanan di daerah pars proksimal itu akan balik ke esofagus ya, dan mengakibatkan muntah gitu. Sejalan dengan itu, rangsangan muntah yang diterima oleh vomit center di medula oblongata pada jalur aferen, dia juga menutup fundus gitu ya dan pylorus, sehingga pintu untuk justru mengambil makanan atau mengeluarkan makanan ke duodenum itu menjadi tertutup. Sehingga apa efeknya? Pada saat pintu keluar di daerah fundus itu ketutup, maka ini juga menjadikan tekanan di daerah lambung itu makin tinggi gitu ya, sehingga dorongan untuk kembalinya makanan ke esofagus itu menjadi sangat, satu-satunya pintu keluar adalah yang melalui esofagus, sehingga semakin sekali kita akan muntah maka akan terus menerus ya. Mungkin saya termasuk pemuntah gitu ya, saya juga merasakan, jadi sekali sudah ingin muntah semuanya sampai memang sudah keluar baru hilang rasa muntahnya, karena tadi tekanan di seluruh otot-otot lambung disertai dengan tekanan yang sangat masif pada kontraksi otot-otot di duodenum dan pylorus yang membuat pintu keluar makanan dari lambung menuju duodenum tertutup. Akibatnya satu-satunya akses jalan keluar adalah menuju esofagus. Akhirnya seluruh makanan akan dikeluarkan. Gitu ya. Baik. Saya rasa tentang diskusi kita tentang pergerakan saluran sistem pencernaan hewan sudah cukup ya. Nanti akan saya lanjutkan ke sistem sekret
di sepanjang saluran pencernaan hewan yang akan memaksimalkan fungsi digestif ya pada tubuh hewan. Saya rasa terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.